manusia-manusia ini tidak bisa konsentrasi melewati sirat. Akhirnya banyak di antara mereka yang akhirnya masuk ke dalam nerakanya Allah. Jadi hadirin memuliakan Allah, seberat itu prosesnya. Dan perjalanan kita masih panjang. Maka setelah mengetahui proses kita ini, bahwa nanti di hari hisab itu sepanjang itu dan sepelik itu prosesnya, ya, maka seharusnya kita ini mawas diri. Seharusnya kita ini sudah mulai bergegas untuk mencari kebaikan. Tidak ada waktu lagi untuk bermaksiat kepada Allah. Tidak ada waktu lagi untuk kita membuang-buang waktu kita. Umur kita terbatas. Oleh karena itu, kalau kita tahu bahwa hari hisab itu sepanjang itu dan sesulit serta sepelik itu, maka tugas kita hadirin dimuliakan Allah adalah betapa kita ini, ya, berusaha memanfaatkan waktu yang ada. Dan sekali lagi hadirin dimuliakan Allah, bahwa kematian itu kan memiliki sifat, toh. Di antara sifat kematian itu apa? Di antara sifat kematian itu selalu datang secara tiba-tiba, ya, dan kita semuanya berharap ketika kita ini ditakdirkan Allah meninggal, kita dalam keadaan amalan yang terbaik. Makanya hadirin dimuliakan Allah, salah satunya tanda yang Allah berikan kepada orang-orang yang baik itu apa? Orang-orang itu disibukkan dalam amalan-amalan kebaikan, sampai ketika ajal itu ada di depan matanya, dia sedang sibuk dalam beramal soleh. Dan kita berharap untuk itu. Makanya hadirin dimuliakan Allah, penting kiranya, karena kewajibannya tidak hanya untuk kita tok. Kalimatnya itu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu, ya. Makanya ini kita penting, tidak hanya memikirkan diri kita, tapi memikirkan juga keluarga kita. Bagi Anda yang belum menikah, maka tugasnya itu yang pertama, ya, mencari pasangan yang solihah, yang kelak setelah kita menikah dengan dia, bertambah solih kita, sama-sama menggandeng tangannya untuk menuju surga Allah. Yang sudah menikah, ya, kalau pasangannya misalnya belum solih, atau diri kita belum solih, ya memantaskan untuk solih, ya. Bagaimana diri kita ini memantaskan untuk agar kita solih, ya, sehingga kita bisa pantas, ya, menjauh dari nerakanya Allah dan Allah masukkan ke dalam surganya. Lah caranya bagaimana? Caranya ya dengan jangan jauh-jauh dari ilmu, ya. Terus pesannya ulama itu tok, ya. Kalau kita ingin keluar dari api neraka, jauh dari api neraka dan mudah masuk surganya Allah, ya, caranya jangan jauh-jauh dari ilmu, ya. Harus isi waktu dengan ilmu, harus dekat dengan majelis ilmu, dekat dengan ahlul ilmi. Karena itulah nantinya yang bisa menjadikan kita punya kekhawatiran, punya keresahan tentang akhirat, ya. Orang yang dekat dengan ilmu itu mesti keresahannya akhirat, ya, mesti keresahannya itu surga, keresahannya itu takut neraka, ya. Sehingga inilah yang menjadikan kita semuanya memahami bahwa kalau kita sering mengingat hari akhir, sering mengingat kematian, sering mengingat peliknya proses hari hisab, itu menjadikan kita bertambah motivasi kita untuk bisa bergegas meninggalkan amalan-amalan yang tidak ada gunanya, menuju amalan-amalan yang solih dan bermanfaat untuk akhirat kita. Maka bersyukur kita berada di satu keluarga besar ini, beramal jama'i, ya, karena sendirian itu berat, ya. Ya Mas Urwah, ya, sendirian itu berat, ya. Mas Hanjaya juga. Maksudnya apa? Ali radhiyallahu anhu kan bilang, ya, kadrul jamaah khairun min sofwil firqah, gitu kan. Keruhnya berjamaah itu lebih jauh, tetap lebih baik daripada jernihnya sendirian. Maksudnya apa? Dengan berjamaah seperti ini, kadang gelut, kadang berselisih, itu lebih baik. Karena mesti di jamaah kayak gini mesti ada orang baiknya. Masih tetap mengingatkan sama kebaikan. Daripada sendirian tapi jernih. Karena sendirian, jernihnya sendirian itu ya pas jernih toh. Pas budek ya budek banget, ya. Dan tidak ada yang bisa menjernihkan, gitu, ya. Maka bersyukur sekali dengan nikmat jama'i ini, ya kan? Nikmat jamaah ini, ya. Karena kita bisa berbuat banyak hal, dan semoga
apa yang kita berbuat lagi-lagi orientasinya, keresahannya, kegelisahannya adalah akhirat. Itu hadirin dimuliakan Allah, beberapa hal yang ingin saya sampaikan, semoga menambah motivasi saya untuk beramal solih dan antum semuanya, dan mohon maaf jika ada hal dari sikap saya yang keliru, tolong diingatkan, atau jika ada pertanyaan saya persilahkan. Barakallahu fikum.